Pendengar Prostato dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat bergabung bersama kami di Florata pagi ini ya. Dan pendengar, topik kita pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda. Yang pertama yaitu terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Lembata terpantau di 5 titik. Dan di ujung telepon sudah bersama kita Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata, Bapak Andris Goban. Selamat pagi Pak Andris. Selamat pagi. Apa kabar Pendengar Lembata? 21 RRI ND. Iya, apa Kabar kabar? baik. Kabar baik ya pagi ini. Ya, pagi ini kabar baik. Oke, baik, terima kasih menyempatkan waktunya pagi hari ini Sedikit. bersama Prostato ND dan terkait dengan informasi kita pagi ini yaitu kebakaran hutan dan lahan ya di Lembata terpantau ya di 5 titik. Begitu ya Pak Andris ya? Ya, sebenarnya data kami menunjukkan ada 10 titik, cuman 5 titik yang besar. Sementara 5 titik sementara yang lain tuh kebakaran bisa langsung diatasi oleh teman-teman relawan di desa. Oke, yang terpantau itu 10 titik tapi yang terjadi kebakaran saat ini 5 titik ya di Lembata. Nah, 5 titik di mana saja Pak Andris wilayahnya itu? Ini Karhutla ini ada terutama wilayah-wilayah Padang yang rata-rata setiap tahun itu pelangganan kebakaran, yaitu wilayah Padang di Tanjung Bajang, kemudian kemarin itu di Padang di lokasi di sekitar pembangkit listrik tenaga diesel, Lembata Punyang. Terus kemudian ada satu Padang di lokasi Polsek Nubatukan. Terus lokasi Padang antara desa Pada Waijarang, terus lokasi Padang antara area Pada Watokobu. Ya gitu. Itu yang kebakaran besar yang Terjadi setiap agak tahun sulit ya? seperti yang kecil-kecil kemarin teman-teman relawan yang tergabung dalam tim reaksi cepat desa itu sudah mengantisipasi lebih awal sehingga kebakaran tidak terlalu meluas. Ini tim relawan ini dari mana saja? Kolaborasinya dari mana saja nih Pak? Namanya TRC multisektor. Jadi itu ada dari pemerintah, ada juga dari TNI Polri, ada Pol PP BPBD, kemudian dari desa, dari desa itu TRC desa namanya, tim reaksi cepat desa. Ya Pak Andri, sebenarnya setiap tahun ya terjadi kebakaran di beberapa titik ya di wilayah Lembata ini, apa yang menyebabkan? Ya di Lembata itu makanya orang bilang Lembata ada 3 musim, musim hujan, musim kemarau, musim bakar. Selalu saja ada kebakaran. Tapi kita sudah sudah mulai dari tahun ini kita sudah 5 kali rakor nih dari bulan Januari, bahkan dari bulan Januari itu 2 kali, bulan Februari, bulan April dan bulan Juni kemarin. Nah kemudian itu kita buat surat himbauan ke desa-desa, Pak Bupati himbauan ke desa-desa melalui Pak Camat. Nah kita 1-2 hari ini sudah keluarkan lagi instruksi Bupati yang lebih tegas lagi untuk pengurangan kebakaran karhutla ini. Nah itu. Iya. Nah, kita identifikasikan memang ada juga kebakaran di di tengah area Padang di kebun, karena kemarin juga ada satu kasus ada mereka yang membuka lahan terus kemudian anginnya terlalu kencang sehingga kebakaran. Tapi rata-rata itu mulai dari pinggir jalan. Nah, pinggir jalan ini kan kita identifikasikan karena membuang puntung rokok yang masih menyala, itu jadi kebiasaan. Itu yang menyebabkan utama ya begitu ya Pak Andris ya? Ya karena itu di area jalan yang wilayah kampungnya agak jauh. Jadi kan ya mungkin ada orang yang duduk kemudian menyalakan api dan membakar. Kita lihat itu
kepada orang membuang puntung rokok yang masih menyala, karena ya tidak ada yang meneliti, tapi kalau kita melihat itu 10 orang dari merokok itu paling hanya satu yang mematikan bara api. Iya. 9 lain itu membuang saja masih menyala. Mhm. Ya, Pak Andris, terkait dengan ini tadi juga disinggung buka lahan juga penyebab utama juga begitu Pak Andris ya. Apakah sejauh ini juga kalau masyarakat ya buka kebun kebaru pasti dengan proses apa ya tradisional ya buka lahan dengan bakar itu Ya, juga ada laporan atau mungkin dari masyarakat sendiri bahwa kami akan buka lahan di tempat ini, melaporkan dari BPBD atau bagaimana? ya kemarin kita ada dapatkan satu kasus itu. Mhm. Nah, kita surat ke desa untuk menghimbau kepada ini masyarakat, Mhm. membuat pengumuman kepada masyarakat, dan kalau memang dia harus, ini juga kan soal kebiasaan tradisional yang masih terus. Jadi kalau memang dia harus membuka lahan dengan cara membakar, dia harus melapor ke desa. Mhm. Desa mengkoordinasikan kepada kita supaya kita ada kesiapan itu. Iya, antisipasi memang ya begitu Pak Karena Andris ya. kita sumber daya kita juga terbatas, misalkan mobil pemadam kebakaran itu di Pol PP hanya satu dengan durasi semprot 7 menit. Mhm. Makanya kita di backup oleh Polres dengan water cannon. Mhm. Tapi itu kan kendaraan-kendaraan yang juga sulit masuk di area-area yang kalau jalannya kurang bagus atau kurang lebar. Apalagi Jadi topografi juga tidak memadai ya begitu ya Pak ya. iya, makanya kemarin kalau yang macam kebakaran di hutan Keam, Loleba itu pinggir jalan masih bisa, tapi berapa padang itu teman-teman terpaksa hanya bisa dengan daun, Mhm. dan hanya bisa melokalisir risiko yang lebih lanjut. Misalkan kalau itu ada daerah perumahan, berarti pernah satu sini kejadian karena di sekitarnya daerah perumahan, Mhm. kita koordinasi dengan teman-teman ini muda OMK, namanya Mudika OMK di Mhm. lingkungan ini, sama turun untuk berada di sekitar perumahan itu kalau tiba-tiba dia lewat. Iya. Jadi anginnya kan kencang sekali. Mhm. Kalau untuk Lembata sendiri berarti sejauh ini belum status siaga begitu ya Pak? Kita sudah keluarkan status siaga Hmm. Karhut lah sampai pada ini bulan November nanti. Itu sejak kapan keluarnya Pak? Dari kapan Pak? Dari tanggal 1 Mei ya. 1 Mei sampai bulan November nanti ya puncaknya. Iya, ya. Mhm. Oke. Iya, ini juga Sampai iya Pak, bulan November. bulan November ya. Nah, Nah, itu yang puncaknya nanti ya begitu Pak ya. Dari Mei ini sampai November. Begitu ya Pak ya. kondisi cuaca sekarang yang tidak pasti ini, kadang musim hujan dia kering, terus Mhm. pas harusnya kering juga kadang 1-2 kali kemarin turun. Jadi ini kayaknya kita akan siaga terus ini. Mhm. Tapi nanti pada bulan Oktober, November itu kita Mhm. juga sudah mau siaga untuk cuaca ekstrem. Oke. Ya, ini juga kemarin juga ada kegiatan yang luar biasa ya Pak Andris ya. Itu terkait dengan kegiatan pelatihan di laut ini juga termasuk salah satu bidang di BPBD begitu ya Pak. Ya kemarin di pelatihan laut dengan pramuka Hmm. terkait dengan hari. Ya, jadi pramuka juga ada TRC yang juga kita minta 1 regu dari pramuka. Mhm. Jadi dengan lewat pramuka kita advokasikan kerja-kerja penanggulangan bencana, terutama mitigasinya Mhm. lewat pramuka, karena pramuka sendiri sudah melakukan MOU dengan BNPB. Jadi ada MOU BNPB dan Kuarnas Mhm. yang turunan sampai ke daerah, sehingga BPBD punya kewajiban secara moral dan material juga untuk mensupport kegiatan-kegiatan dan pelatihan-pelatihan pramuka untuk mendukung pramuka peduli bencana. Mhm. Itu kemarin pesertanya dari mana saja sekolahnya itu Pak? Pesertanya dari SMA, SMP di Mhm. ada di 9 kecamatan di Kabupaten Lembata. Oke, itu juga semua hadir ya Pak ya. Terpilih begitu Pak ya.
Ya dibuka pendaftaran, tapi saya lupa jumlahnya ya, minta Mhm. maaf ya. Oke. Tapi cukup banyak lah. Tapi tidak tidak semua karena juga ada yang melakukan aksi kegiatan perkemahan di tempatnya masing-masing. Ini yang Oke. dikoordinasikan oleh Kuarcap. Oke. Baik, ini terkait dengan 5 titik yang ada di Lembata yang terbakar ya. Mungkin himbauan untuk masyarakat sendiri seperti apa, Pak? Yang pertama, masyarakat kami minta untuk mendukung adanya relawan di desa yang kita namanya kan TRC desa. Iya. Karena semua aktivitas kegiatan di desa kan terus berjalan, tapi kita butuh satu tim yang siaga 24 jam, artinya bisa dihubungi untuk selalu siaga. Sebenarnya kalau mau ideal di beberapa titik yang setiap tahun kita identifikasikan terbakar itu harus disiapkan posnya di situ. Cuma kita belum sampai di situ karena kita baru melatih 1 orang per desa, dan kemudian nanti di desa itu kita minta dukungan pemerintah desa dan masyarakat untuk mendorong terbentuknya satu regu TRC, tim reaksi cepat di desa. Kemudian hal yang klasik itu soal buka kebun, buang puntung rokok. Kita kadang-kadang, kita kemarin keluarkan peringatan-peringatan dengan nada yang keras. Memang ada juga tidak setuju, tapi kita sampai pada tingkatan yang bagaimana ya, karena di Lembata sendiri pernah Mhm. diadakan musyawarah besar untuk buat seremoni untuk tidak boleh ada kebakaran lagi. Mhm. Tapi syukur bahwa tahun ini dengan adanya langkah-langkah antisipasi yang lebih dulu, langkah-langkah mitigasi yang lebih awal, Mhm. biasanya pada bulan-bulan ini sudah terjadi kebakaran masif, tetapi kita lihat bahwa padang-padang yang biasanya terbakar luas itu masih masih beberapa titik yang kami identifikasikan tadi, Mhm. 10 titik, tapi kami laporkan 5 titik, karena 5 titik itu yang terbakar besar. Sementara yang lain itu kebakaran dengan skala yang relatif kecil yang langsung dipadamkan oleh teman-teman tim reaksi cepat itu. Mhm. Iya. Baik, terima kasih Pak Andris ya atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND dengan informasi kebakaran hutan di lahan Lembata ya terpantau di 5 titik. Terima kasih atas waktunya Pak Andris. Terima kasih, salam juga buat pendengar Pro 1 RRI ND. Salam reaksi cepat dari teman-teman tim reaksi cepat Baik, desa dan baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian ya wawancara kami bersama Bapak Andris Koban, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lembata, terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Lembata terpantau di 5 titik yang terbakar.